Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Ningsi dengan NIM 8040180317, kelas 02 PSP, mata kuliah Tata Kelola Sistem Informasi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Lias Aryani, Eskom MSI. Di sini saya akan mengambil model Tata Kelola Sistem Informasi yaitu ITIL, The IT Infrastructure Library. Sejarah ITIL yaitu diterbitkan antara tahun 1989 dan 1995 oleh Her Majesty's Stationery Office atau HMSO di Inggris atas nama Kantor Pemerintah Perdagangan, Office of Government Commerce. Penggunaan awalnya adalah terbatas pada Inggris dan Belanda. Versi kedua ITIL diterbitkan sebagai satu set revisi buku antara tahun 2000 dan 2004. Versi awal ITIL terdiri dari perpustakaan 31 buku yang terkait meliputi semua aspek penyediaan layanan IT. Versi awal kemudian direvisi dan digantikan oleh 7. Lebih erat berhubungan dan konsisten buku. ITIL versi kedua dikonsolidasi dalam kerangka keseluruhan. Pada tahun 2007, ITIL versi kedua digantikan oleh versi ketiga yang disempurnakan dan konsolidasi ITIL. Terdiri dari 5 buku inti. Perkembangan ITIL atau Information Technology Infrastructure Library, bahasa Inggris diterjemahkan Pustaka Infrastruktur Teknologi Informasi, adalah suatu rangkaian konsep dan teknik pengelolaan infrastruktur, pengembangan, serta operasi teknologi informasi atau TI. ITIL diterbitkan dalam suatu rangkaian buku yang masing-masing membahas suatu topik pengelolaan TI. Nama ITIL dan IT Infrastructure Library merupakan merek dagang terdaftar dari Office of Government Commerce atau OGC Britania Raya. ITIL memberikan deskripsi detail tentang beberapa praktik TI penting dengan daftar cek, tugas, serta prosedur yang menyeluruh yang dapat disesuaikan dengan segala jenis organisasi TI. Walaupun dikembangkan sejak dasawarsa 1980-an, penggunaan ITIL baru meluas pada pertengahan 1990-an dengan spesifikasi versi keduanya, yang paling dikenal dengan 2 set bukunya yang berhubungan dengan ITSM, IT Service Management, yaitu Service Delivery atau antar layanan dan Service Support atau dukungan layanan. Pada 30 Juni 2007, OGC menerbitkan versi ketiga ITIL yang intinya terdiri dari 5 bagian dan lebih menekankan pada pengelolaan siklus hidup layanan yang disediakan oleh teknologi informasi. Kelima bagian tersebut yaitu Service Strategi, Service Design, Service Transition, Service Operation, dan Continual Service Improvement. Siklus layanan ITIL yang pertama yaitu Service Strategi. Inti dari ITIL Service Lifecycle adalah Service Strategi. Service Strategi memberikan panduan kepada pengimplementasi ITSM pada bagaimana memandang konsep ITSM bukan hanya sebagai sebuah kemampuan organisasi dalam memberikan, mengelola, serta mengoperasikan layanan IT, tetapi juga sebagai sebuah aset strategis perusahaan. Panduan ini disajikan dalam bentuk prinsip-prinsip dasar dari konsep ITSM, acuan-acuan serta proses-proses inti yang beroperasi di keseluruhan tahapan ITIL Service Lifecycle. Topik-topik yang dibahas dalam tahapan lifecycle ini mencakup pembentukan pasar untuk menjual layanan, tipe-tipe dan karakteristik penyedia layanan internal maupun eksternal, aset-aset layanan, konsep portofolio, layanan serta strategi implementasi keseluruhan ITIL Service Lifecycle. Proses-proses yang dicakup dalam service strategi di samping topik disebut adalah service portfolio, manajemen, financial management, dan demand management. Yang kedua, service design. Agar layanan TI dapat memberikan manfaat kepada pihak bisnis, layanan-layanan TI tersebut harus terlebih dahulu didesain dengan acuan tujuan bisnis dari pelanggan. Service design memberikan panduan kepada organisasi TI untuk dapat secara sistematis dan best practice mendesain dan membangun layanan TI maupun implementasi ITSM itu sendiri. Service design berisi prinsip-prinsip dan metode-metode desain untuk mengkonversi tujuan-tujuan strategis organisasi TI dan bisnis menjadi portofolio atau koleksi layanan TI serta aset-aset layanan seperti server, storage, dan sebagainya. Ruang lingkup service design tidak melulu hanya untuk mendesain layanan TI baru, namun juga proses-proses perubahan mampu meningkatkan kualitas layanan, kontinuitas layanan, maupun kinerja dari layanan. Proses yang dicakup dalam service design yaitu service catalog management, supplier management, availability management, information security management, service level management, capacity management, dan IT service continuity management. Yang ketiga, service operation merupakan tahapan lifecycle yang mencakup semua kegiatan operasional harian pengelolaan layanan-layanan TI. Di dalamnya terdapat berbagai panduan pada bagaimana mengelola layanan TI secara efisien dan efektif
serta menjamin tingkat kinerja yang telah diperjanjikan dengan pelanggan sebelumnya. Panduan-panduan ini mencakup bagaimana menjaga kestabilan operasional layanan IT, serta pengelolaan perubahan desain, skala, ruang lingkup, serta target kinerja layanan IT. Proses yang dicakup dalam service operation yaitu event management, incident management, problem management, request fulfillment, serta access management. Yang keempat, continual service improvement. Continual service improvement atau CSI memberi panduan penting dalam penyusunan serta memelihara kualitas layanan dari proses desain, transisi, dan pengoperasiannya. CSI mengkombinasikan berbagai prinsip kualitas, salah satu adalah Plan, Do, Check, Act atau PDCA atau yang dikenal sebagai Deming Quality Cycle. Apa itu ITIL? ITIL adalah suatu kerangka kerja umum yang menggambarkan best practice layanan manajemen. ITIL menyediakan kerangka kerja bagi tata kelola TI serta wrapping layanan. ITIL memfokuskan diri pada pengukuran terus-menerus dan perbaikan kualitas layanan TI yang disampaikan, baik dari perspektif bisnis dan pelanggan. Fokus ini merupakan faktor utama dalam sukses di seluruh dunia. Manfaat ITIL yaitu peningkatan kepuasan pengguna dan pelanggan dengan layanan IT, ketersediaan layanan yang meningkat langsung berdampak pada keuntungan usaha. Penghematan keuangan dari berkurangnya rework, kehilangan waktu, pengelolaan sumber daya manajemen yang lebih baik, perbaikan time to market produk dan jasa baru, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan meminimasi resiko. Kelebihan dan kekurangan ITIL yaitu kelebihannya menyelaraskan layanan IT dengan kebutuhan sekarang dan akan datang dari bisnis dan pelanggannya. Yang kedua, memperbaiki kualitas layanan IT. Yang ketiga, mengurangi biaya jangka panjang dari pengelolaan layanan-layanan tersebut. Standar ITIL berfokus kepada pelayanan customer dan sama sekali tidak menyertakan proses penyelarasan strategi perusahaan terhadap strategi yang dikembangkan. Kekurangan ITIL yaitu buku-buku ITIL sulit terjangkau bagi penggunaan non-komersial. ITIL bersifat holistik yang mencakup semua kerangka kerja. Untuk tata kelola TI, pelaksanaan pedoman dalam buku ITIL memerlukan pelatihan khusus dan biaya pelatihan atau sertifikasi ITIL terlalu tinggi. Tujuan ITIL yaitu untuk menyediakan petunjuk untuk praktek terbaik dalam manajemen layanan teknologi informasi. Ini mencakup pilihan yang dapat diadopsi dan diadaptasi oleh organisasi berdasarkan kebutuhan bisnisnya, keadaan, dan kedewasaan dari penyedia layanan. Yang pertama, meningkatkan kepuasan pengguna dan pelanggan terhadap layanan IT, memperbaiki ketersediaan layanan, yang berpengaruh secara langsung dalam meningkatkan keuntungan dan pendapatan bisnis. Yang ketiga, menghemat keuangan dari pengurangan kerja, kehilangan waktu. Memperbaiki manajemen sumber daya dan kegunaan, memperbaiki pembuatan keputusan dan mengoptimalkan resiko. Yang terakhir, memperbaiki waktu terhadap pasar untuk produk baru dan layanan. Sekian presentasi dari saya tentang modul tata kelola sistem informasi model ITIL. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.